heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Left all my troubles and worries as I entered your mosque so gently. And as I finally stood there before you, I couldn't stop my tears from falling in your presence, oh Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah kali ke-9 Milad Jamiah Tilawatil Quran dan Agus Arifin Institute. Tahun ini masih mengusung tema yang sama, yaitu tetap istiqomah untuk berkhidmat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengangkat harkat kehidupan masyarakat banyak. Dan yang kemudian yang kedua, kita hari ini spesial karena pengobatan yang setiap tahun diselenggarakan atas bantuan dari CSR PT BKN Persero. Dan tahun ini juga akan kita tambah pembagian sembakonya menjadi 200 paket untuk para duafa, termasuk para janda dan para tukang kebersihan dari lingkungan Geraha Raya dan juga para security. Mudah-mudahan acara ini terus kita tingkatkan dan nanti insya Allah di tahun-tahun yang akan datang akan menjadi lebih sering frekuensinya dan bermanfaat. Mudah-mudahan milad ini membawa kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini adalah milad yang ke-9 Jatiko Jamiah Tilawatil Quran dan AI Agus Arifin Institute melaksanakan miladnya, dan melaksanakan kegiatan pada hari ini adalah memberikan pengobatan massal dan memberikan sembako kepada kaum duafa. Mudah-mudahan dalam segala kegiatan ini bermanfaat di masyarakat. Harapan kami ke depannya Jatiko dan AI membawa keberkahan dan bermanfaat di masyarakat dan terus berkembang, berinovasi, solid, dan ke depannya lagi mengembangkan ilmu-ilmunya di masyarakat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kegiatan ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kali ke-9 acara Milad Jamiah Tilawatil Quran dan Agus Arifin Institute. Tahun ini
ini kita ada sedikit peningkatan, membagi sembako sekitar 200 paket free untuk duafa dan petugas kebersihan dan satpam security Geraha Raya. Kemudian juga kita mengadakan pengobatan massal gratis. Seluruh kegiatan ini bagi masyarakat gratis, free semuanya. Untuk khusus kesehatan tahun ini kita bisa mengobati sekitar 350. Dan ini adalah tahun ke-9 dengan tujuan bahwa kita terus ingin bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pak, kan sembako di pasaran juga semakin tinggi nih Pak saat ini. Apakah ini salah satu cara untuk menekan harga pasar yang ada, Pak? Ya, sebenarnya secara teknis tidak terlalu signifikan menekan pasar, tapi bagi masyarakat yang membutuhkan pasti ini sangat bermanfaat. Karena kita akan di sana ada isinya beras, sembako, gula, minyak, terus beberapa teh, kopi dan sebagainya, sehingga insya Allah manfaat untuk bekal Ramadan yang akan datang. Pak, kalau untuk pesertanya sendiri ada berapa, Pak? Yang untuk sembako 200, kalau untuk kesehatan 350. Jika nanti ada yang melebihi? Nggak apa-apa, masih kita siapin. Nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi gitu. Oke. Ya, insya Allah, alhamdulillah, insya Allah tahun ini awal Ramadan maupun akhir Ramadan sama. Dan mudah-mudahan ini merupakan hikmah yang luar biasa bagi umat Islam Indonesia, karena awal puasa dan awal Syawal sama. Itu insya Allah nanti pada tanggal 5 Juni hari Minggu, hilal akan bisa diru'yat karena ketinggian hilal sudah 3 derajat 35 menit 56 detik dan diperkirakan bisa diru'yat, sehingga Ramadan akan jatuh tanggal 6 Juni hari Senin Seninnya. Kemudian untuk Syawalnya pun demikian, karena ini umur Ramadan adalah sekitar 30 hari, diperkirakan tanggal 5 Juli bisa berhasil diru'yat karena ketinggian hilal sudah 11 derajat. Maka tahun ini awal Ramadan dan awal Syawal sama, kita memulai puasa sama, berlebaran sama, alhamdulillah. Metode yang digunakan apa sih, Pak? Untuk sementara saya menggunakan hisab. Kita menggunakan beberapa metode, diantaranya menggunakan odah atau yalop, yaitu kita mengukur ketinggian hilal berdasarkan titik yang disepakati oleh Indonesia dan Malaysia, yaitu 2 derajat. Dari situ kita bisa mengukur, bisa melihat, disimulasikan di Kepulauan Seribu, maka kita akan dapatkan angka ketinggian hilal di 3 derajat 35 menit. Untuk tingkat keakuratan sendiri gimana, Pak? Kalau akurasi hisab 99% akurat. Namun untuk hilal kita akan melihat kondisi lingkungan, apakah mendung atau apakah ada cuaca hujan dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, kan ada 33 pemantauan. Mudah-mudahan salah satu dari 33 bisa melihat hilal. Monggo, pinalan. Ngeteh minum-minum dulu, monggo. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kemarin ini beliau juga waktu di masjid juga pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu duha ini kita masih diberi nikmat sehat wal afiat. Masih hidup ya Bu ya. Masih bisa napas, alhamdulillah. Masih bisa bangun jam 4 ke kamar mandi untuk ngambil air wudu. Alhamdulillah. Sholawat dan tetaplah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita hari ini dapat hidayah dari Allah SWT karena jasa bapak dan emak kita. Dai yang hebat adalah emak kita, ibu. Dai yang paling hebat adalah bapak kita. Kita menjadikan begini karena doa dan bapak dan mak kita, karena ini bulan ruah. Bulannya kita
mengirim doa kepada orang tua kita. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait, namanya Gus Arifin, Bu. Lengkapnya Kiai Haji Insinyur Agus Arifin. Tukang insinyur beliau, Bu. Ya, sama dengan Sidul, sama. Dari Gubernurnya Banten, si tukang insinyur, beliau tukang insinyur. Cuman dari mana kiai saya heran. Insinyur kok kiai gitu. Nggak tahu, memang beliau orang pintu waktunya berlipat-lipat. Nggak kayak saya kan, 24 jam juga 24 jam, kalau dia kan berlipat-lipat. Habis ini terus. Faiza faro kesabang soba ila robbi farqob. Berputar-putar terus untuk apa di sini? Memperdayakan pendidikan dan umat. Yang saya hormati kepada, walaupun belum hadir, Ibunda Hajah Airin Rahmidiani SH.MH. Beliau diundang karena memang udah teman dengan Gus Arifin. Yang saya hormati kepada Ketua Panitia Bapak Haji Subandi, Ketua Panitia pada yang rutin pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Yang saya hormati kepada Bapak Kapolres ya Pak ya, dengan Kapolsek ya. Ya punten Pak, Cacan Tepang. Nah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Pak Haji Subandi. Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Serpong Utara, Bapak AKP Bapak Tatang. Yang saya hormati Kapospol Bapak Aibda Bapak Agus. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Kiai Haji Agus Arifin selaku Dewan Syuro Jamiah Tilawatul Quran dan Agus Arifin Institute. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia rahmatnya sehingga kita di pagi hari ini yang cerah diberi kehidupan, menghirup udara segar, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara milad yang ke-9 Jamiah Tilawatul Quran dan Agus Arifin Institute. Semoga keselamatan, kesejahteraan kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah mencurahkan segala harta benda, jiwa dan raganya hanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Semoga kita sering berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan di akhir yaumil akhir nanti Nabi Muhammad SAW akan memberi selamat kepada kita. Amin. Alhamdulillah, tak terasa 9 tahun berdirinya Jatiko dan AI yang ikut meramaikan dunia Islam dan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan, di antaranya pendidikan, sosial, dakwah dalam media internet, dakwah dalam media seperti yang di belakang saya ini adalah buku-buku karya beliau yang sudah tersebar di Indonesia maupun di internasional, diantaranya ada negara sahabat kita Malaysia. Mudah-mudahan kegiatan AI dan Jatiko ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini di usianya masih belia, Jatiko dan AI masih tetap berupaya untuk menjaga cita-cita awalnya walaupun banyak rintangan yang dilaluinya. Alhamdulillah, Allah
memberi pertolongannya sehingga organisasi ini berdiri dengan baik di tengah-tengah masyarakat dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami semoga ke depan Jatiko dan AI semakin solid, terus berkembang dan berinovasi, dapat mempertahankan diri, menjalin hubungan luas dengan segala lapisan masyarakat, dan memberikan manfaat, pengaruh yang lebih besar kepada orang-orang sekelilingnya. Semoga kehadiran organisasi ini bisa ikut memberikan andil besar dan kejayaan Islam. Para hadirin, insya Allah hari ini, milad yang ke-9 ini melaksanakan kegiatan sosial, diantaranya adalah pengobatan massal dan pembagian sembako kepada para kaum duafa. Ini adalah bukti kecintaannya organisasi ini kepada masyarakat dan peduli pada masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Kami sebagai panitia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh para donatur. Terima kasih juga kepada para yang telah memberikan andil dalam pelaksanaan milad ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang dari kemarin sampai hari ini memberikan ikut andil dalam pelaksanaan suksesnya milad ini, dan seluruh para kerabat, sahabat-sahabat juga yang ikut andil. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikannya. Jazakumullah khairun katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Terakhir dari kami panitia milad Jatiko, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini banyak yang serba kekurangan ini. Untuk itu kami sekali lagi dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari sambutan panitia milad Jamiah Tilawatil Quran Agus Arifin Institute 2016. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Subandi. Beliau adalah partner Gus Arifin tentang IT-nya, dan beliau adalah orang Kompas. Ya. Tak lupa saya ucapkan kepada tim kesehatan dari PGN, Bu Dokter, dan juga sahabat kami Pak Hidayat dan Pak Tardi yang sungguh-sungguh melayani kita untuk kita semua. Selanjutnya, biar lengkap, biar Gus Arifin ngasih paparan dulu, biar ini Pak Tatang biar meresume tentang apa yang menjadi tujuan Gus Arifin Jatiko yang 9 tahun ini. Gus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati Pak Tatang, Pak Agus, Ketua Panitia Pak Subandi, MC Pak Ustadz Haji Fahroji. Alhamdulillah, ini adalah kali ke-9 milad ini di tempat ini adalah yang ketiga. Saya atas nama Ketua Dewan Syuro mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Reno dan tim. Ada Pak Haji Reno, Pak Denur, tim dari Nusa Indah. Saya juga terima kasih kepada wartawan CTV Banten yang hadir, dari Kicau Bintaro juga hadir. Saya juga berterima kasih kepada tim Rumah Zakat yang sudah hadir, alhamdulillah. Dan insya Allah kemarin saya sudah koordinasi dengan tim di TJSL. Saya diberikan semacam akses kepada Rumah Zakat yang kita sekarang punya tanah kosong di sana. Nanti kita akan ajukan kepada Rumah Zakat
untuk membuat hidroponik ya. Itu ada tanah kosong, sehingga di sana nanti kita tanam sayur-sayuran yang hasilnya nanti seluruhnya untuk masjid, untuk anak-anak yatim kita ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kerjasama dengan rumah zakat kita teruskan tanah kosong ini kita pasang hidroponik. Kemudian berikutnya adalah saya atas nama pribadi menyampaikan pertama bahwa Agus Arifin Institute sekarang sudah punya pesantren. Santrinya sekarang baru 100 dan bayarnya praktis sangat murah karena memang hampir semuanya pakai dana yang dihasilkan oleh bisnisnya, yaitu seperti dari buku dan dari pertanian. Jadi konsepnya seperti itu, dan cita-cita kita dulu waktu diriin AAI dan Jatiko sama, mari kita ajak masyarakat untuk bangkit supaya pinter, supaya ibadahnya bagus, supaya anak-anaknya nanti bisa terus sekolah sampai setinggi-tingginya. Insya Allah nanti suatu saat mereka akan menjadi generasi unggul dari umat ini, dari bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur kita. Mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak minta daerah sini karena saya tidak punya konsep untuk minta. Jadi kalau orang ngasih kita terima. Jadi kita donatur dari Qatar, dari Kuwait, dari Jember, dari Jogja, dan dari beberapa pihak yang lain yang biasa ngirim dana yang rutin maupun untuk acara ini. Jadi tahun ini kita 200, insya Allah tahun depan kita tambah lagi, mudah-mudahan tambah banyak insya Allah ya. Dan tahun ini kita tidak ada sunatan massal karena ternyata yang disunat udah nggak ada ya, habis. Saya ngadakan sunatan itu terakhir 3 tahun yang lalu sudah 5 kali, habis kita sunatin habis 50, 40, 30, terakhir 17. Habis itu saya nanya sama panitia, ada nggak yang disunat? Udah nggak ada, rupanya udah sunat semua, alhamdulillah ya. Jadi kalau untuk sunatan agak susah nyarinya. Nanti tahun depan kalau ada yang perlu kita sunat semua, apalagi yang mau ngerubah bentuknya juga kita terima lah ya, kira-kira gitu. Dari yang terakhir, saya terima kasih kepada Pak Tatang. Saya kemarin ke kantor tidak bertemu beliau, tapi ternyata beliau hadir. Alhamdulillah kita mendapatkan sambutan yang luar biasa di kalangan Tangsel ini. Wabil khusus kepada Bu Erin, memang kemarin kita menyampaikan undangan ke Kabiro Admin Umum. Jadi kemungkinan kalau beliau nanti sudah selesai dari acara di depan kita akan ke sini. Tapi kalaupun nggak apa-apa, tidak apa-apa, toh acara tetap berjalan. Demikian dari saya. Saya atas nama Jatiko dan atas nama AI mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang tadi malam masang tenda, yang masang spanduk dan sebagainya, Pak Reno dan tim. Kemudian kepada ibu-ibu yang hadir di sini, saya mohon doanya. Pesantren di Pandeglang sekarang sedang merancang tahap ketiga, yaitu pembangunan tempat menginap santri yang diperkirakan dananya 40 miliar. Jadi mohon doanya saja, mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya pada saya untuk menyelesaikan pembangunnya. Mohon doanya Bu ya nanti ya, biar Pak Fahroji yang mimpin. Dan saya tidak panjang lebar, terima kasih. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Agus Arifin, yang saya hormati Ketua Panitia dan rekan-rekan, juga mungkin Bapak Dokter, serta ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita puji syukur kehadirat ilahi, hanya rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun juga. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan seharusnya Bapak Kapolres yang hadir di sini, tapi beliau tidak bisa hadir karena ada acara-acara yang lain yang memang hari ini banyak sekali acara. Jadi mengutus saya untuk mewakili beliau.
Saya perkenalkan dulu bahwa saya AKP Tatang, Kasat Dimas Polres Tangerang Selatan. Saya mungkin ingin tanya Bapak, tahu Polres Tangerang Selatan belum Bapak sekalian? Ibu, ada yang tahu Polres Tangerang Selatan? Belum tahu ya. Nah ini memang Tangerang Selatan ini baru 9 bulan. Sebenarnya nantinya akan dibangun di belakang Polsek Serpong. Tapi saat ini kita ngontrak di UPJ, bekas UPJ, jadi di daerah Pondok Aren. Ya nanti ibu sekalian kalau mungkin silaturahmi atau bermain ke sana, di sana Tangerang Selatan, mungkin ada perlu apa-apa silahkan di Tangerang Selatan. Pagi hari ini saya juga tadi pagi-pagi sekali baru melihat WA saya, saya ternyata diperintahkan untuk hadir mewakili beliau. Ini tasakuran ini Bapak sekalian, ini saya istilahnya saya menghormati Pak Arifin karena inilah orang yang pintar, yang mengerti, karena di dalam Quran sendiri itu Allah tidak akan memenuhi rezeki, tapi ketika orang itu bersyukur akan ditambah nikmat-nikmatnya. Ini, jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa mencontoh beliau ketika mendapat sesuatu bersyukur. Nah itu nanti beliau Tuhan akan menambah rezekinya. Jadi menambah pundi-pundinya Pak Arifin. Ini salah satu strateginya Pak Arifin, ini bagus sekali dan ini memang diridhoi oleh Allah. Nah, saya belum bicara polisi dulu Pak, ini saya bicara ini dulu ya. Terus yang kedua, ada juga emang semuanya baik nih. Yang kedua, sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang sekitarnya. Ini juga masuk ke Pak Ustadz Arifin. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau memang jadi pilihan daripada Allah untuk mensejahterakan Bapak Ibu sekalian. Nah, dan saya juga pernah belajar dulu bahwa disampaikan sama guru saya seperti itu juga. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah Tuhan akan menambah nikmat kita atau menambah rezeki kita. Jadi siapapun ibu-ibu sekalian, apapun pekerjaan ibu sekalian, teruslah bersyukur, tidak usah ngeluh, bersyukur saja. Insya Allah Tuhan akan memberikan yang lebih bagi ibu-ibu sekalian. Itu mungkin yang awal saya ingin sampaikan. Terus juga nih saya ingin juga berpesan kepada Pak Agus Arifin, Insinyur Agus Arifin. Jadi pesantren, saya berpikir sendiri Pak, jangan apakah ini benar atau enggak. Pesantren kita kadang-kadang kalau baca Quran saja. Ini yang saya agak sedikit akhirnya ketika jadi ustadz berantem aja. Ini kan jadinya kurang pas. Maksud saya ketika membaca Al-Quran harus dibarengi dengan artinya. Contohlah Bismillahirrahmanirrahim, tentunya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Harus seperti itu. Jadi jangan kita baca bagus terus, pembacaannya bagus, tapi ketika bergaul dengan masyarakat lupa bahwa itu yang mungkin saya pesan besok pesantren itu bisa ketika baca Al-Quran ayatnya harus diartikan. Jadi akhirnya anak-anak itu mengerti dan ketika menjadi ustadz akan menjadi baik. Itu mungkin harapan saya, pesan dari Pak Kapolres untuk Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan sehingga nantinya pondok pesantren Pak Agus Arifin ini menjadi maju dan bagus nantinya. Itu mungkin. Yang kedua, karena saya sebagai kepolisian Bapak sekalian, jadi saya ingin memberikan satu tips saja bagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini menjelang bulan puasa dan Lebaran ini tentunya pasti kejahatan akan meningkat. Karena pada dasarnya setiap mau bulan puasa dan Lebaran semua itu meningkat. Nanti pasti ada roadshow, sahur, itu juga harus yang bagus, jangan yang negatif. Dan juga hal balap liar juga ada. Jadi itu banyak, petasan, banyak semua. Terus pencurian juga
banyak. Jadi saya ingin bagi tips saja supaya ibu sekalian nantinya bisa terhindar dari situ. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Jadi saya polisinya, tapi ibu udah jadi polisi bagi ibu sendiri. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian tahu supaya nantinya di rumahnya tidak pernah kehilangan apapun juga. Tapi dengan catatan, karena saya pernah tanya Pak Kiai, saya pernah jadi Kapolsek dulu Pondok Aren. Saya pernah ngobrol atau diskusi dengan Pak Kiai, saya pengen warga saya ini jangan sampai ada kehilangan. Doanya apa? Waduh, kata Pak Kiai, nggak bisa Pak Tatang. Kenapa nggak bisa? Begini, karena manusia itu diberikan rezeki sama Allah. Mereka kadang-kadang lupa. Lupanya apa? Harus dikeluarkan, kan bukan rezeki buat kita sendiri, tapi harus dikeluarkan. Ini lupa yang akhir karena lupa diingatkan sama Allah, ya kecurian. Itu salah satu contohnya. Ini saya nggak bicara, ini urusan Kiai sebenarnya, bukan saya. Tapi saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi saya mohon kepada Bapak sekalian, jangan lupa ketika mendapat satu rezeki pun harus ada yang dikeluarkan untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya. Karena di kita itu ada sebagian untuk orang lain yang tentunya tidak mampu. Itu saja mungkin yang sampaikan, dan terima kasih pada Pak Arifin. Ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau terus begini, terus bisa menjadi lebih baik, dan akhirnya mungkin lebih banyak tahun depan. Tadi yang surat nggak ada, mungkin generasi sekarang nggak ada di sini Pak, tapi generasi mungkin yang ke depan mungkin ada. Tapi saya paling penting adakan saja. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian atau bapak sekalian juga bisa menikmati hal semacam ini. Saya itu aja yang mau sampaikan pada pagi ini, dan atas perhatian terima kasih. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfil mazidah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zira min ahli. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim, amma ba'd. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, kita bisa bersilaturahim ya, bermunajah, berkumpul, walaupun dalam kondisi mungkin ada beberapa di antara kita yang kondisinya kurang sehat. Nah, kaitan dengan bulan suci Ramadan ini, kebetulan tadi saya diamanahkan untuk berbagi wawasan kepada ibu bapak sekalian dalam rangka mempersiapkan diri kita ketika kita nanti akan Ramadan ini berpuasa tentunya ya. Karena apa? Tentunya seperti halnya kalau kita mau menghadapi satu kondisi apapun itu gitu ya. Entah apakah yang masih bujangan menghadapi akan pernikahan gitu ya, pasti ada persiapan-persiapan. Nah, tentunya kita ketika Ramadan ini tentu ada persiapan. Yaitu apa persiapannya? Yang pertama tentunya persiapannya mempersiapkan kesehatan fisik kita. Kenapa? Dok, kenapa harus mempersiapkan kesehatan fisik? Toh bukannya kita puasa itu supaya sehat? Betul, puasa itu supaya kita sehat. Tapi kalau kita dalam kondisi sakit, kita berpuasa, kita bukan menyehatkan badan namanya, akan membuat tubuh kita makin sakit. Puasanya tidak salah, namun kitanya yang menjalankannya yang salah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya bagi ibu bapak sekalian yang punya masalah, misalkan biasanya seringnya nih masalah pencernaan gitu ya, gitu ya, bukan malam hari bukan begitu ya, tapi masalah pencernaannya ya. Nah, artinya apa? Cenderungnya biasanya yang punya masalah pencernaan ini bukan semata-mata karena salah makannya. Kebiasaan biasanya suka menunda makan. Yang seharusnya sudah waktunya makan, nanti tanggung, lagi ada kerjaan, nanti aja, belum lapar banget. Padahal udah lapar, tapi ditambahin belum lapar banget. Pas giliran udah lapar banget, udah mulai kerasa nyeri, kepala nyut-nyutan, cekot. Diisi kagak enak gitu ya. Diisi nggak nyaman, diisi apalagi makin kagak enak. Serba salah. Nah, artinya apa? Makanya kan kalau kata Rasulullah juga, makanlah ketika kita terasa lapar.
dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya apa? Makan itu di awal, bukan di entar-entar. Nah, ini untuk kita obati dulu. Ketika kita mau menjelang puasa ini, sebelum puasa, kita perbaiki dulu kebiasaan kita yang keliru. Kita sehatkan dulu tubuh kita, fisik kita, baru kita berpuasa. Itu. Kita udah tahu sakit-sakitan, obatin dulu. Nah, dalam hal ini, dalam rangka ini kita akan melakukan pengobatan, ya. Jadi makanya kita ikhtiar dulu, kita sehatkan fisik kita dulu. Dan selanjutnya yang lain-lain, kalau ada masalah misalkan hipertensinya, tekanan darah tingginya, obatnya dipersiapkan dari sekarang diminum supaya nanti ketika puasa kita nyaman, enak menjalankan puasanya, ya, secara sempurna, tidak gerasak gerusuk gitu ya, nggak nyaman, ya. Dan terakhir saya ingatkan, tips untuk berpuasa tetap sehat juga, ibu bapak sekalian, ketika ingin sahur terutama sahur di akhir waktu. Kenapa saya katakan di akhir waktu? Supaya persediaan makanan di tubuh kita, cadangan di pencernaan kita itu tetap terjaga sampai waktu berbuka. Terkadang kita suka salah kaprah, sahurnya itu di malam hari, ya, saking pengen jangan sampai ketinggalan sahurnya itu di malam hari, atau ada jarak waktu yang panjang. Nah, ini pencernaan sudah lebih cepat terolah makanan itu, cadangan makanan itu, sehingga waktu puasanya bertambah, seharusnya sekian belas jam jadi nambah, ada jam-jam kosong itu tadi karena kita udah duluan sahur. Jadi yang terbaik, yang efektif sahur di akhir waktu, bukannya pas saat imsak gitu ya baru makan, enggak juga, ya, mendekati waktu-waktunya gitu ya, di akhir waktu. Misalkan kalau imsaknya jam 4 lewat seperempat atau setengah 5, ya misalkan jam 4-nya kita sahur gitu, supaya cadangan makannya tetap terjaga. Jadi pas nunggu mau berbuka itu enggak kerucuk gitu ya, bunyi perut gitu ya. Mungkin itu yang bisa sempat saya sampaikan, insya Allah supaya tidak berpanjang lebar, kita bisa langsungkan untuk pengobatan gratisnya. Dan saya jelaskan sedikit alurnya kepada ibu bapak sekalian supaya nanti enggak ricuh gitu ya, enggak berantakan. Jadi ibu bapak sekalian, nanti ibu lakukan pendaftaran dulu nanti di depan. Setelah namanya didaftar, harap sabar menunggu. Nanti akan dipanggil namanya satu persatu, ya, sesuai pendaftarannya, ya, daftarnya. Nanti setelah diterima kertasnya atau dipanggil, ibu langsung ke meja tensi untuk diukur tekanan darahnya. Setelah diukur tekanan darahnya, nanti ibu bisa langsung ke dokternya untuk periksa langsung. Silakan ibu mau berkeluh kesah boleh, silakan. Tapi jangan berlama-lama Bu ya. Kasihan yang lain masih nunggu. Nanti setelah itu kalau ada yang perlu periksa darahnya diambil, entah itu periksa gula darahnya, ya, asam uratnya atau kolesterolnya, nanti setelah diperiksa dari dokter dulu. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ke mau ambil darah gitu, jangan. Nanti setelah anjuran dari dokter dulu apa perlu diperiksa atau tidak. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nanti selanjutnya kita bisa curhat-curhatan nanti saat periksa gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu? Diuang ya? Ibu. Pak Rojali 38 tahun. Pak Rojali. Ibu Subur 38 tahun. Subur ya? Pakai ini Bu. Nanti pakainya ini Bu ya. Enggak, yang itu yang untuk surat keterangannya dimasukin aja semuanya. Pakainya ini. Pakainya ini yang saya bagikan nanti ya. يا
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini Minggu bulan Mei ini kami dari warga Geraha Raya Bintaro sedang melaksanakan bakti sosial, yaitu bekerjasama dengan perusahaan gas negara dan melalui Agus Arifin Institute dengan kegiatan pembagian sembako sebanyak 300 paket, kemudian juga mengadakan pengobatan gratis secara cuma-cuma bagi kaum duafa. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan selama 9 tahun berturut-turut dengan kapasitas seperti saat ini. Mudah-mudahan ini sembako-sembako yang sudah kami berikan kepada kaum duafa yang sebanyak 300 bingkisan ini dapat meringankan di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ini berkah buat kita semua dan juga bagi warga Geraha Raya beserta lingkungannya juga dapat meningkatkan kesehatan dan kesehatannya semua. Saya rasa itu saja, saya sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga Nusa Indah Loka mengucapkan selamat untuk milad ke-9 AAI. Alhamdulillah dengan adanya pembagian sembako ini warga di sekitar Nusa Indah merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian sembako ini, dan dengan adanya pembagian sembako ini semoga semakin berkah. Semoga rezekinya semakin banyak, semoga diberi selalu kesehatan, selalu sukses dunia dan akhirat.